warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yakin tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sadaqal wa'dim, sadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, khususnya juga kepada mereka-mereka yang mendapatkan hidayah pada umumnya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu hal yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar dengan istilah kufur. Kufur atau kafir. Tetapi pada dasarnya orang tidak bisa menilai dan selalu menilai orang lain. Orang tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri, senantiasa mengoreksi orang lain. Kesombongan berangsur-angsur bukan berhenti, tambah tipis sombongnya, tambah besar dan besar mengagungkan kesombongan mereka. Mereka tergolongan sebagai hamba Allah yang benar-benar menjadi laknatullah, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka golongan orang-orang yang tidak bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segi apapun, di dalam poros apapun bentuknya. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Allah tidak membuka pintu hidayah buat mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawah. Dikunci semua hatinya, semua penglihatannya, wa absharihim, dan pendengaran mereka ghishawah, ditutup, tidak dibuka lagi buat mereka-mereka yang akan mendapatkan suatu azab yang sangat pedih. Yaitu siapa lagi kalau bukan mereka-mereka yang masuk dalam golongan kufur. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Mereka golongan orang yang mendapatkan azab dari Allah yang sangat pedih, dunia dapat, akhirat dapat. Akan tetapi kekufuran ini yang mereka golongan orang-orang, yaitu wa'atallahul munafikina wal munafikati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun adzim. Mereka yang golongan hamba Allah yang kufur, yang nanti letaknya di neraka jahanam dengan panasnya yang kita tidak bisa bayangkan lagi. Mereka yang nanti akan diazab dengan apa yang dia lakukan selama di dunia, tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan apa yang Allah berikan. Dan mereka inilah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan suatu timbal balik, di mana timbal baliknya bukan rahmat hidayah, tetapi suatu kelanggengan kekal abadi selamanya. Di mana? Nar jahannam. Maka dari itu, kalau bisa kita dijauhkan dengan segala sesuatu apa yang mereka lakukan. Mereka yang melakukan senantiasa menentang akan perintah Allah, kalau bisa kita dijauhkan. Bukalah pintu hati kita, ada titik terang, titik cahaya pada hati kita. Kita kembangkan dengan menjalankan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat merupakan suatu kunci utama ketika kita bicara pada Allah.
Ketika kita bicara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kunci utama. Tanpa sholat, amal kita semuanya tidak ada gunanya sama sekali. Maka mereka yang tidak bisa menjalankan ibadah sholatnya, maka mereka golongan hamba Allah yang kufur. Akan tetapi jangan sampai kita berangan-angan, berandai-andai apabila kita mudah mengkafir-kafirkan orang daripada mengoreksi diri kita. Allah mengajarkan, Allah memberikan segala sifat rahman buat orang kufur maupun bukan kufur, alias pada orang mukmin. Jadi Allah memberikan rahmat. Mereka yang mendapatkan atau tidak percaya dengan Allah diberi lungguan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kelebihan, harta berlimpah diberi. Apa yang dia minta dikasih sama Allah. Tetapi bahagianya dia hanya dunia, akhirat dia tidak dapat apa-apa. Sampai Allah menggolongkan ada 3 orang kafir yang nggak boleh dibunuh. Jadi orang yang membunuh orang kafir ini diharamkan untuk dibunuh. Sampai diharamkan untuk dibunuh. Membunuh orang kafir yang bukan musuh Islam termasuk golongan yang tidak bisa mencium aroma bau surga. Sampai seperti itukah Allah menggolongkan? Antum bunuh orang kafir, masuk dalam kafir ini, 3 golongan kafir ini, kita tidak bisa mencium bau surga. Coba, bau surga kita tidak bisa mencium, apalagi menempatinya. Pantangan buat orang muslim. Maka yang muslim sejati adalah muslim yang senantiasa tidak pernah ngoreksi orang lain, senantiasa ngoreksi diri sendiri. Satarul muslimin wasatarullahu fitunya walakhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, sesama muslim, maka Allah akan nutupi aib orang itu dunia dan akhirat. Maka itu penting. Yaitu ada beberapa jenis kafir yang darahnya haram untuk ditumpahkan umat Islam. Jadi darahnya ini haram untuk ditumpahkan umat Islam. Pertama adalah kafir mu'ahad. Apa kafir mu'ahad? Kaum kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Jadi sudah ada perjanjian orang kafir ini dengan kaum muslimin untuk tidak terjadi suatu perkelahian. Artinya apa? Artinya Islam menyayangi perdamaian. Artinya apa? Artinya Islam mencintai toleransi yang tinggi. Kalau Islam mencintai suatu perdamaian yang bagus, kenapa sekarang? Kenapa sekarang hanya perkara sepele kita kembangkan permusuhan? Ini, sekarang ini, di akhir zaman ini, perkara sepele kita besar-besarkan pada muslim sama muslim. Tidak terima itu aja, kita hampur-hamburkan aib si fulan, padahal dia muslim. Dia ngerti agama, dia ngerti agama. Dia ngerti akhlakul karimah, ngerti banget. Dia bodoh, tidak bodoh. Dia mengerti hukum, ngerti banget dalam hukum Islam. Terus, kenapa dia melanggar? Karena mereka arogansinya di dalam suatu kehidupan dunia ini berlebihan. Ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi seorang penguasa. Kalau orang sudah punya cita-cita seperti ini, Masya Allah, a'udzubillah min dzalik, tsumma a'udzubillah. Seperti Ali bin Abi Thalib ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin, maka apa yang dia ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sekarang, enggak dipilih pun ingin jadikan diri menjadi seorang pemimpin. Berlomba-lomba, bahkan yang haram pun diterjang. Kita bisa lihat sendiri. Ustaz tidak ngomong, tetapi kenyataannya seperti inilah terjadi. Mudah-mudahan kita dijauhkan seperti ini. Kafir mu'ahad. Yang kedua adalah kafir zimmi. Yaitu kaum kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dia sudah tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalau sudah tunduk, sudah.
Jangan sampai terjadi suatu hal pembantaian. Jangan sampai terjadi suatu pembantaian yang luar biasa. Ingat, pembantaian di sini tidak hanya pembantaian berupa dengan dibantai kemudian dibunuh. Tidak. Yang paling parah untuk detik ini adalah pembantaian hati, pembantaian akhlak. Banyak orang-orang dibully dengan pembantaian akhlakul karimah. Ini lebih kejam, lebih jahat daripada pembantaian. Orang dibantai mati selesai. Ini dibantai masih dia hidup kondisinya. Ini yang perlu kita kembangkan dan perlu kita mengerti. Jangan sampai terjadi pembantaian akhlak pada diri kita. Jadilah sesama muslim saling toleransi tinggi, akhlakul karimah dikembangkan, saling menghormati. Ini penting buat kita kembangkan. Karena Islam mengajarkan kerukunan, perdamaian. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'min. Yaitu orang kafir yang mencari perlindungan, keamanan dari kaum muslimin. Mencari perlindungan dari kaum muslimin. Kalau sudah minta perlindungan, jangan, stop. Kecuali mereka sudah minta perlindungan, kemudian berontak, berkhianat. Ini lain lagi. Jadi ketiga kafir ini merupakan suatu hal yang agar kita, di dalam kita menjalankan segala sesuatu, apa yang kita belum mengerti, sekarang mengerti. Apa yang tadinya kita perlu garis bawah, sekarang harus kita garis bawah. Disinilah kadang-kadang kita banyak salah. Disinilah sering kita melakukan kelalaian. Disinilah tempat kezaliman yang ada. Wa qul jahaqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bagaimana kita akan mendapatkan rezeki berlimpah? Bagaimana kita akan mendapatkan berkah berlimpah? Rahmat yang dekat dengan kita. Kalau sifat dan tradisi yang kita lakukan tetap tidak jauh daripada tradisi-tradisi iblis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita menjadi hamba Allah yang benar-benar istiqomah husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.